menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan, dan menanyakan lengan yang dominan dipakai. Ya Ibu, ini nanti kita pasang implan atau susuk biasa disebut. Nanti kita pasang di lengan yang tidak dominan, yang sering dipakai sebelah mana? Yang kanan, Pak. Yang kanan. Ya. Jadi nanti kita pasang di sebelah kiri ya. Ya. Dia tidak mengganggu aktivitasnya Ibu. Kita akan lakukan jus di lokal sehingga Ibu tidak merasakan nyeri ya. Pemasangannya di bawah kulit. Oke? Buat info concern. Ya Ibu sudah setuju ya, kita akan lakukan pemasangan implan. Ya. Dengan tadi penjelasannya sudah Ibu pahami semua. Oke. Mempersilakan akseptor mencuci lengan dan mengeringkannya dengan kain kering dan bersih terlebih dahulu. Jadi lengan yang kiri tadi itu Ibu cuci dulu, nanti di tempat cuci tangan, Ibu keringkan dengan handuk, baru Ibu silahkan berbaring di meja sedangkan. Letakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan pasien dan atur posisi lengan dengan benar. Baik Ibu, ini kita pasang dulu kain di bawah lengannya. Bisa angkat lengannya sedikit. Oke. Tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas dengan mengukur 8 cm di atas lipatan siku. Lalu beri tanda pada tempat pemasangan dengan pola kaki segitiga terbalik untuk memasang 2 kapsul implan. Oke, jadi dari bagian siku kita ukur 8 cm. Pada tandainya ada pas 8 cm. Kita tandai. Kemudian kita lakukan penandaan dengan pada segitiga terbalik. Mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dan membuka bungkus steril tanpa menyentuh alat-alat di dalamnya. 1. Implan set. 2. Tekstur steril. 4. Hidung kain. 5. Pola implan. Kemudian squint 3 cc, povidone iodin, kasa, dan dos steril. aseptik pada lengan pasien yang telah ditandai dari sentral ke perifer.
kulit atau subdermal sepanjang 4 cm. Dan suntikan masing-masing 1 cc pada jalur pemasangan kapsul nomor 1 dan 2. Mulai ya, tadi kan sudah disebut tadi. Cek. Nyeri Bu. Masukkan trokar pada lengan yang sudah ditandai dengan sudut 45 derajat hingga mencapai lapisan subdermal, kemudian luruskan trokar sejajar dengan permukaan kulit. Ujung trokar mengarah ke atas, terbuka ke atas 45 derajat, masuk di bawah kulit, lalu sambil mengukit kulit kita dorong, Mengukit kulit dan mendorong trokar sampai batas tanda 1 ini adalah tanda 1 yang terdapat pada pangkal trokar, tepat pada tepas masuknya trokar. Oke, sampai di sini. Saat trokar masuk sampai tanda 1, pendorong dimasukkan dan diputar 180 derajat searah jarum jam hingga terbebas dari tahanan. Harus ketemu panah dengan panah, kemudian setelah masuk diputar, bisa didorong. Tahan pendorong di tempat, kemudian trokar ditarik dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk ke arah tempat masuknya trokar atau mendekati pangkal pendorong sampai tanda 2 muncul. Pendorong tetap posisinya, trokar yang ditarik mundur sampai kita dapatkan garis kedua. Raba ujung kapsul dengan jari untuk memastikan kapsul pertama sudah keluar dari trokar dan difiksasi menggunakan telunjuk. Ini kita raba, posisinya sudah baik. Oke. Tanpa mengeluarkan seluruh trokar, arahkan ujung trokar ke arah lateral kanan dan kembalikan lagi di posisi semula. Setelah itu kita arahkan ke titik yang satu lagi tanpa mengeluarkan trokar dari kulit. Selanjutnya, geser trokar sekitar 30 derajat mengikuti pola huruf V pada lengan. Trokar didorong kembali mengikuti kaki V sebelahnya hingga tanda 1. Kemudian pendorong diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam hingga ujungnya mencapai pangkal kapsul kedua dan trokar ditarik kembali ke arah pendorong. Baik, kita putar lagi. Sudah, baru kita lakukan hal yang sama. Ini tetap difiksasi, ini yang mundur sampai garis kedua. Oke. Memastikan semua kapsul telah terpasang, lalu memeriksa posisi setiap kapsul. Oke, kapsul kedua juga sudah terpasang, kelihatan tonjolan pada kulit, dan ini kapsul kedua. Keluarkan trokar pelan-pelan, kemudian menekan tempat insisi menggunakan pasa selama 1 menit untuk menghentikan perdarahan. Kemudian kita tarik trokar. Oke.
dengan metode aseptik. Bu, jadi tindakan sudah selesai, bisa merapikan diri dulu ya. Memberi penjelasan kepada pasien. Oke, Ibu, kita sudah lakukan pemasangan implan atau susuk. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, nanti jangan dulu kena air bukannya kurang lebih 3 hari ya. Kemudian nanti saya kasih obat anti nyeri, karena mungkin agak nyeri nanti. Kemudian nanti kontrol 1 minggu dari sekarang ya. Ada beberapa efek samping yang mungkin timbul karena ini hormonal, bisa jadi ada jerawatan, kemudian bisa ada peningkatan berat badan juga, kemudian mungkin akan ada sakit kepala atau migrain ringan, dan di tempat luka kalau nggak dirawat dia bisa terjadi radang sampai infeksi. Oke, apa jelas? Dok, misalnya kalau dipakai untuk angkat-angkat kanan kiri dalam 1 minggu itu boleh kan? Ya, sementara diistirahatkan dulu ya, sampai nanti lukanya sembuh dengan baik. Mencatat dengan benar pada kartu kontrol sektor KB. Jadi Bu Indri, ini sudah kami catatkan di kartu KB-nya. Ibu menggunakan implan nanti 3 tahunan dilepas. Pasangnya hari ini tanggal 9 bulan 10 2020, artinya nanti dilepas tanggal 9 bulan 10 2023.